Oke, jadi untuk pengerjaan sudah selesai dan saya bakal coba buat demo ini. Jadi untuk requestnya itu ada tiga ya. Pertama itu kita akan memastikan halaman dashboard itu udah sesuai dengan data yang ada seperti itu. Karena data sebelumnya itu masih dummy dan saat ini itu udah kita bikin data yang kita tampilin itu udah sesuai dengan data yang ada pada database kita. Kalau kita lihat di sini itu kita bisa lihat ada data gross revenue, lalu ada shipping cost, ada net revenue dan juga ada net profit. Lalu di sini ada data produk yang menguntungkan seperti ini. Karena kita memang cuma hanya ada satu produk ya, satu produk di database kita. Nanti kalau kita udah nambahin uh, produk lagi itu akan secara otomatis terimplementasi atau terimpact ya sini. Dia akan secara otomatis menyesuaikan. Itu untuk dashboard. Next itu pada bagian products. Jadi untuk di bagian products itu kita udah ngebikin CRUD-nya ya, fitur CRUD-nya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ini kita udah kita udah punya satu produk di sini. Kalau untuk tabel products itu kita bisa di sini ada nama produk, lalu ada harga, HPP, jumlah order, dan juga ini sudah dibayar atau belum. Ini berapa jumlah yang udah dibayar untuk produk ini. Lalu ada rasio bayar dan juga itu ada pendapatan bersihnya. Kita bisa edit dan juga hapus. Jadi kita coba tambahin produk baru aja. Jadi kita coba tambahin produk baru. Nah, ini satunya down ya. Oke, di sini. Jadi saya akan coba masukin nama produk baru. Di sini kita bisa sesuainya untuk produk ini itu metode pembayarannya apa aja. Jadi di sini ada tiga ya. Kita bisa gunain transfer, bisa dengan COD dan juga bisa dengan e-payment. Lalu di sini itu ada variasi produk. Jadi kita masukin aja. Kita simpan produk dan oh ya. Nah, di sini untuk data barang atau data produk baru udah berhasil kita tambahin. Seperti ini. Di sini kita juga bisa mengedit datanya. Seperti ganti nama produk, halaman URL checkout dan juga beberapa data lainnya. Seperti kita bisa mengubah gambar produk, pengaturan harga, paymentnya itu bisa kita atur. Oke, kita cek ya perubahan yang udah kita tambahin tadi. Jadi ya ini. Oke, seperti itu. Jadi kita udah bisa nambahin produk baru dan juga kita udah bisa mengedit data produk. Nanti saya akan coba demoin buat hapusnya ya. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu di dashboard. Nah, untuk di dashboard itu dia udah ini ya. Dia
dia udah menyesuaikan datanya. Jadi kita bisa lihat ini udah muncul satu data produk baru. Nah next itu kita bakal coba demoin fitur order ya. Jadi karena memang ada penambahan di bagian order, yaitu si admin bisa menambahkan order baru karena memang sebelumnya itu belum ada ya, karena order itu dibikin di halaman landing. Jadi kalau kita klik di bagian order itu terus di bagian tambah baru, nanti kita akan diminta untuk memilih produk yang mau kita order. Tapi produk ini nggak langsung tampil ya. Kenapa? Karena memang dia mesti dibikinin dulu landingnya. Jadi kita udah bikin produk tadinya. Di sini kan ada satu produk baru yaitu bantal Ramadan kita bikin. Tapi produk itu belum bisa diorder kalau belum ada landingnya. Jadi kita mesti bikin landingnya untuk produk untuk produk yang baru aja kita bikin. Jadi kita select produknya, kita kasih bantal Ramadan ini, lalu kita bikin ini aja, bikin dummy aja untuk landingnya. Pokoknya dia mesti dibikin landingnya. Jadi kalau belum dibikin landing dia belum bisa di order seperti itu. Jadi ya kita oke, kita simpan. Nah di sini untuk landingnya udah kita bikin. Sini kita bisa lihat, ini kita bisa melakukan transaksi di sini. Nah next itu kalau kita coba ke order lagi ya, order lagi terus tambah baru. Oke, ditambah baru. Nah kita bisa lihat untuk produknya udah muncul setelah kita tambahin landing. Kita pilih produk. Nah ini kita udah bisa melakukan order di sini. Order yang dilakukan oleh admin ya. Kita coba pesan. Nah di sini pesanan udah berhasil kita bikin. Nah sini udah ada order baru. Nah kalau kita coba edit ordernya, lalu kita ubah status payment, itu nantinya dia akan berpengaruh ke dashboard kita ya. Kita cek di dashboard. Kalau kita down, kita coba refresh seperti ini. Jadi kita bisa lihat datanya seperti ini. Oh tapi ini masih ada problem ya. Problemnya ini, seharusnya ini order ini itu udah paid ya, jadi rasio paidnya udah bertambah. Jadi saya bakal coba perbaikin dulu ya. Ini memang masih ada permasalahan, saya baru nggak. Jadi seharusnya produk itu yang paidnya itu dia mesti masing-masing produk ya. Jadi untuk produk itu ya, oke. Jadi kalau kita cek ke produk, di sini juga nih, berarti di produk dan di dashboard itu belum working untuk statistiknya ya. Oke, saya akan coba perbaikin terlebih dahulu.
Oke, jadi udah kita perbaikin ya. Ternyata memang ada error ya. Eh, saya keliru dalam pembacaan. Tadi saya pikir yang saya udah update status pembayarannya itu untuk produk ini. Jadi kalau kita ke order lagi itu kita bisa lihat di sini yang saya update itu tadi untuk produk diganti tes ya. Jadi kalau saya ke sini, saya bakal coba update untuk produk yang baru aja saya bikin, yaitu bantal Ramadan. Kalau saya update order, oke, udah paid. Dan kalau kita ke dashboard, nah di sini untuk rasio paidnya udah berhasil berubah. Oke, terakhir di gimana kalau kita ngehapus data produk. Kita hapus data produk ini, yang bantal Ramadan. Oke, datanya udah kehapus. Kalau kita ke dashboard, nah datanya udah working seperti ini. Lalu kalau kita ke order, jadi kita udah bikin data produk ya tadi. Kita udah bikin crude data produk. Kita bisa tambah, hapus, dan juga edit. Lalu di bagian order kita udah tambahin fitur tambah order yang bisa dilakukan oleh admin. Dan terakhir itu pada bagian dashboard kita udah bikin datanya ya, udah menyesuaikan. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan sesuai dengan request dan juga bisa dimengerti. Terima kasih.